Karena diam di dalam majelis itu akan menyebabkan rahmat Allah Ta'ala turun. Malaikat berdatangan ya, malaikat berdatangan. Karena itu malaikat yang khusus tugasnya cari orang yang belajar, mengajar, malaikat yang tugasnya khusus untuk zikir, namanya juga malaikatnya As-Sakinah. Ya, As-Sakinah, malaikat ketenangan ya. Malaikat ketenangan. Karena itu kalau majelisnya tenang, maka nanti malaikat tenang datang, yang hadir jadi tenang. Di antara ciri-ciri yang hadir tenang itu walaupun hutangnya banyak, tenang. Walaupun punya masalah dengan masalahnya tetap tenang. Kenapa? Sudah diajak kenalan dengan malaikat tenang. Nah, orang yang hidupnya kemerungsung itu lawan katanya tenang. Kalau tenang itu ya tenang. Kalau kemerungsung berarti tidak tenang. Ya, serba ragu, serba khawatir itu namanya kemerungsung. Bukan tergesa-gesa ya. Beda tergesa-gesa dengan kemerungsung. Kemerungsung itu enggak tenang. Nah, karena enggak tenang, nanti akhirnya tingkahnya itu enggak jelas. Naik motor jadi serba kedadapan gitu ya. Ngebut enggak jelas. Pembalap dikatakan kemerungsung, protes. Saya enggak kemerungsung kok. Saya jalan 500 km per jam tenang kok. Enggak percaya? Tanya sama pilot. Pilot pesawat itu kecepatannya tinggi tapi tenang, tidak kemerungsung. Ada orang yang naik sepeda ontel, kecepatan enggak seberapa, tapi enggak tenang, kemerungsung, gedandapan. Yang lihat saja bingung. Ya, ini orang ngapain ya? Jalannya enggak jelas, mau nabrak sana, mau nabrak sini. Kenapa terjadi seperti itu? Tidak ada ketenangan. Nah, tenang ini muncul karena tenang. Karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau diam tenang hasilnya apa? La'allakum turhamun. La'alla kalau Allah yang bicara, ya kalau kata la'alla itu artinya bisa jadi, semoga gitu. Tapi kalau Allah yang bicara bukan semoga, tapi sebuah kepastian. Siapa yang tenang, yang diam mendengarkan Al-Quran dibacakan, maka pasti turhamun, kalian mendapatkan rahmat. Nah, tenang menghasilkan rahmat. Rahmat datang karena ada tenang. Nah, termasuk diantaranya ketika kopi diedarkan, tenang, jangan kemerungsung, entuk ora, keduman opo ora, sampai sini atau tidak. Ini namanya kemerungsung, enggak tenang. Nah, ini baru contoh kopi. Keluar cari rezeki juga begitu. Kalau enggak tenang, jualan di warung gitu ya. Kok ada orang lewat gitu ya, terus ke tokonya temennya, ke warungnya temennya, hatinya enggak tenang, dia panas. Ada orang makan di warung tetangganya, hatinya panas. Ada orang beli dagangan temennya, hatinya panas. Temennya satu kantor naik gaji, dia enggak naik gaji, panas gitu ya. Kenapa? Karena kemerungsung. Maka yuk kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita bisa jadi manusia yang mutmain, manusia yang betul-betul tenang pikirannya, tenang hatinya, tenang jiwanya, tenang pula langkahnya. Langkahnya tenang. Langkahnya tenang bagaimana? Enggak kemerungsung. Repot juga ya nerjemahkannya ya. Langkahnya tenang itu enggak kemerungsung. Dicaci, dimaki, dihina, stay cool, tenang dia. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ciri-ciri ibadur rahman, hambanya Allah yang maha penyayang. Kalau diajak bicara sama orang-orang bodoh dengan kalimat-kalimat yang enggak jelas, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, dia cuman mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan kamu selamat. Monggo, lanjut gitu ya. Itu kalau pribadinya yang diserang, enggak respon panas itu enggak. Tenang saja. Alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan malaikat sakinah kumpul di sini. Kemudian kenalan dengan kita semua. Setelah itu kita pulang malaikatnya ikut. Ya, malaikatnya ikut.
kemudian malaikatnya jadi teman kita dimanapun kita berada, sehingga bawaannya kita itu nanti dimanapun jadinya tenang. Bu, kalau suami gak ngasih duit, ibu tenang atau kemerungsung? Sambil dincipi yang dapat kopi, tenang atau kemerungsung, Bu? Kemerungsung. Saya naikkan level pertanyaan lebih tinggi. Ibu kalau dengar gosip suami ibu nikah lagi, tenang atau kemerungsung? Gosip Bu, gosip. Ibu tenang atau kemerungsung? Jawabannya cukup jelas dari atas sana sambil ngelempar kopi. Kemerungsung, Beb, ya, kemerungsung enggak tenang. Nah, ini penyakit yang paling bahaya. Maka untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, menenangkan tubuh sudah disebutkan di Muqaddimah Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Muqaddimah Kitab Arba'in An-Nawawiyah ini kalau dipelajari betul, maka insya Allah kita belum bahas 40 hadis udah tenang. Belum bahas satu hadis udah tenang. Kenapa? Karena Imam Nawawi dalam Muqaddimahnya telah mencurahkan pikirannya, mencurahkan hatinya, mencurahkan jiwanya, menitipkan nur ya min anwarih, sebagian dari cahaya jiwanya dititipkan dalam Muqaddimah kitab ini. Ya, dititipkan. Sehingga kalau kita paham, kita dapat nurnya ini, Masya Allah, hidup itu mudah dan hidup itu nikmat. Kalau hidup masih terasa sulit buat kita dan hidup terasa tidak mudah buat kita, berarti kita belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah kenal Allah Ta'ala, apapun kondisinya, bagaimanapun posisinya, serumit apapun masalahnya, maka hidup itu mudah dan ringan dan enak luar biasa. Insya Allah lewat lembaran-lembaran dari kitab ini, tiap Jumat kita belajar, kita akan mendapatkan bukti dari apa yang barusan saya sampaikan.